Halo semuanya dan selamat datang kembali di Breakdown bersama Bung Bram. Untuk UFC 259 kali ini kita juga akan mendapatkan fight yang mungkin sudah banyak ditunggu-tunggu penonton penggemar MMA di Indonesia, yaitu kembalinya Islam Makhachev yang kali ini dia akan melawan Drew Dober. Beberapa bulan yang lalu saya pernah membuat satu breakdown atas Islam Makhachev sebelum ia bertarung melawan Rafael dos Anjos. Walau fight ini tidak jadi, tapi breakdown ini menurut saya masih bisa relevan. Dan ini dia breakdownnya, dan saya harap teman-teman semua juga menikmati breakdown ini. Pertama-tama kita akan membahas siapa itu Islam Makhachev. Islam Makhachev adalah sahabat, rekan setim, dan sparring partner Khabib Nurmagomedov, petarung yang kini menduduki peringkat 12 kelas lightweight di UFC ini. Ditautkan Khabib akan menjadi juara di kelas lightweight yang di masa yang akan datang. Makhachev yang kini berusia 29 tahun sudah memulai karir MMA-nya pada tahun 2010 dan kini memiliki rekor bertarung 18 kali menang dan 1 kali kalah. Sebagai orang yang memegang tongkat estafet dari Khabib, apa saja persamaan dan perbedaan dari gaya bertarung kedua fighter ini? Mari kita ulas satu persatu. Pertama, kita ulas dari segi stand up. Sejak bel berbunyi, kita langsung bisa melihat ada satu perbedaan. Kalau Khabib bermain dengan ortodoks, maka Islam Makhachev akan bermain dari kidal, yaitu tangan kanannya yang ada di depan. Makhachev sendiri juga lebih banyak menggunakan angle dalam bertarung. Kalau kita kemarin pada ulasan sebelumnya kita lihat bilang Khabib itu lebih mendekati dengan lurus, mungkin karena dia sangat yakin dengan gulat, dengan grapplingnya, dengan wrestlingnya juga. Maka kalau Makhachev ini kita lihat dia lebih banyak menunggu dan menggunakan counter, menggunakan angle. Jadi kita lihat stand up-nya juga dia lebih in a way lebih luas. Nah, dalam luasnya ini kita juga melihat dia juga licin. Dia sebagai catatan, dia itu memegang rekor sebagai fighter yang paling jarang kena pukul. Sebagai gambaran, kita lihat bahwa Khabib yang jarang menerima pukulan pun itu menerima sekitar 1,75 kali significant strikes per menit. Itu pukulan telak per menitnya selama dia bertarung di UFC. Nah, Islam Makhachev itu menerima 0,76, jadi kurang dari setengahnya significant strikes per menit selama dia selama 8 kali bertarung di UFC. Selain tadi kita juga lihat ada beberapa hal yang tidak sama dengan Khabib. Kita juga melihat ada beberapa kesamaan juga tentu saja. Mungkin yang paling kelihatan juga itu adalah Makhachev juga tetap memukul dengan kombinasi-kombinasi yang pendek. Satu hal lagi yang saya amati adalah Makhachev sering menggunakan pukulan overhand kirinya. Jadi itu kan karena tangannya yang di depan, yang kanan di depan karena dia bermain kidal, maka itu power handnya itu ada di sebelah kirinya dan itu dia sering melakukan overhand. Namun overhand ini juga menjadi satu-satunya penyebab kekalahan dari Islam Makhachev di professional MMA. Yaitu pada saat melawan Adriano Martins, dia melakukan overhand kirinya tanpa setup dan kemudian di counter oleh Adriano Martins dan harus kalah KO. Sejak kekalahan KO ini kita juga melihat banyak perubahan atau kita mungkin lebih tepatnya disebut perkembangan dari permainan Makhachev, di mana dia banyak melakukan setup sebelum melakukan overhand ini. Setupnya pun bermacam-macam, mulai dari yang mendasar, yang paling dasar lah, yaitu dengan jab dulu. Ada juga bisa dengan uppercut, dengan lead uppercut. Jadi tangan kanannya melakukan uppercut, kemudian dia lakukan dengan overhand.
Bukan hanya dengan strike saja, tapi kita juga bisa melihat dia melakukannya bisa digabung juga dengan feint untuk takedown, seperti kita lihat waktu lawan Davi Ramos pada pertarungan terakhirnya dia. Berikutnya kita akan lihat gulat dari Islam Makhachev. Pertama kita lihat dari segi taktiknya. Kita lihat Islam Makhachev itu lebih jarang melakukan takedown dibandingkan Khabib. Sebagai perbandingan, kita lihat saja dengan Khabib. Khabib itu selama di UFC dia melakukan rata-rata 11 kali takedown, lebih dari 11 malahan, selama 15 menit. Sementara di sisi lain Makhachev hanya melakukan 5 atau setengahnya, kurang dari setengahnya selama per 15 menit bertarung di UFC. Walau terlihat berbeda dari segi taktis, tapi secara teknis kita juga melihat banyak kesamaan dengan Khabib. Seperti dia banyak menggunakan foot trips atau sapuan kaki. Dia juga banyak menggunakan chain wrestling. Jadi kalau dia pas lawan dia mau menggunakan takedown, kita bisa melihat satu takedown ke takedown yang lain ke takedown yang lain, dan dia beruntun terus saja. Dan tentu saja yang lebih kelihatan pembukaan dari single leg, terus kemudian dia akan masuk mencari body lock itu, dan tentu saja mengejar back. Itu yang kita juga sering lihat. Kemudian kita lanjut ke takedown defense. Nah, dari segi takedown defense ini yang menurut saya paling impresif, paling luar biasa. Kenapa? Selama bermain di UFC, Islam Makhachev itu hanya pernah dibawa ke bawah 1 kali. Dia hanya bisa di takedown itu 1 kali. Dan itu hanya terjadi pada fight dia yang nomor 7. Dan sebegitu dia dibawa ke bawah, langsung aja dia cepat dia balik ke atas. Untuk memberikan gambaran seberapa sulitnya Makhachev dibawa ke bawah, cek klip ini. Does that count? No. My goodness, what a scramble. Man, his wrestling is ridiculous. Is he going to go far side hook? Oh, nice work by Makhachev to stand up. They counted that one, Dan. They counted that one officially. Significant, John. Thank you. Nice work using the butterfly hooks as well to continue moving the scramble along. He did the same thing when he was on the floor on his back as well. Tsarukyan won the Tiger. Satu lagi juga terkait dengan kontrol dan takedown defense dia. Saya juga melihat bahwa Islam Makhachev itu lebih banyak melakukan counter. Bahkan kita lihat Islam Makhachev juga sering menggunakan hip throw. Ketika lawan itu mencoba mendapatkan posisi double underhook yang secara umum dianggap lebih dominan dalam clinch. Selanjutnya kita juga akan mau lihat bagaimana Makhachev mengontrol lawannya begitu lawannya sampai di bawah. Dan apa perbedaannya juga dengan Khabib. Pertama, kita mulai dengan persamaannya. Kita juga melihat banyak teknik-teknik yang sering dilakukan Khabib. Seperti triangle grapevine dari Mount. Dan tentu saja the Dagestani handcuff atau borgol Dagestan. Namun sekilas kita lihat bahwa ground control ini yang dilakukan Islam Makhachev tidak sebagus
tidak sekuat apa yang dilakukan oleh Khabib. Sehingga kita juga lihat dia tidak seaktif Khabib dalam melakukan ground and pound. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mengharapkan Islam Makhachev melakukan ground and pound sedang bertubi-tubi, benar-benar bertubi-tubi seperti pada saat Khabib melawan Edson Barboza atau Michael Johnson, di mana dia mendaratkan 30 bisa sampai 30 pukulan lebih dalam satu ronde, mungkin kita harus agak mengatur ekspektasinya lah. Dan terakhir kita akan melihat satu elemen lagi yang akan benar-benar diuji pada pertarungan tanggal 15 November ini, yaitu tangki bensin. Sementara kita sudah melihat Islam Makhachev bermain 3 ronde dan dia outlast, benar-benar dia tangki bensin lebih dalam. Kita bisa lihat ini lawan Arman Tsarukyan. Waktu dia melawan Arman Tsarukyan, ronde 1, ronde 2 benar-benar high pace, temponya tinggi sekali. Tapi pada saat di ronde ketiga, Tsarukyan terlihat jauh lebih melambat karena mungkin tangki bensinnya juga udah habis, napasnya sudah habis. Saya harap teman-teman semua menikmati breakdown kali ini. Sound off below on the comment section. Dan tentu saja jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya. Dan tentu saja jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update dari video breakdown seperti ini. Saya dengan Bung Bram, mohon diri dulu dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Us.